Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 12, Ngapain Gak Enak? Kita Suami Istri. Dava, panggil seseorang tiba membuat Madava tersentak kaget dan sontak menoleh. Astagfirullah, Mama, ngagetin tahu nggak? Untung aja Dava nggak punya penyakit jantung. Coba kalau ada, bisa bahaya. Omel Madava saat melihat sosok mamanya lah yang memanggilnya sambil menepuk pundaknya itu. Jantungnya sampai kebit karena terkejut. Cek gitu aja terkejut. Ayo mana? Raffi di ruangan mana? Cecar Bu Sanum. Bu Sanum yang memang berencana pulang hari ini, menelpon Madava pagi sekali. Ia begitu terkejut saat mengetahui Raffi masuk rumah sakit semalam. Ayu ada di ruangan Raffi. Ayo, Ma, ikut aku. Madava pun segera membawa masuk sang mama ke ruangan Raffi. Hati Bu Sanum terenyuh melihat Raffi yang tidur dengan jarum infus yang menancap di pergelangan tangannya. Ayu, kamu gak apa-apa, Nak? Bu Sanum menghampiri Ayu dan menggenggam tangannya. Ayu gak apa-apa kok, Ma. Ayu menjawab dengan tersenyum tipis. Maaf, Mama baru kemari. Bagaimana kata dokter? Raffi gak kenapa? Kenapa, kan? Ayu dan Madava saling menoleh. Madava lebih dulu mengajak sang mama duduk di kursi agar mereka bisa bicara lebih santai. Dari ciri yang nampak, ada kemungkinan Raffi mengidap leukemia, Ma. Tapi untuk memastikan, dokter akan melakukan tes darah sore ini. Dilanjutkan dengan biopsi sumsum tulang belakang juga. Mudahan hasilnya negatif ya, Ma. Bukan Ayu yang menjelaskan, tapi Madava. Madava tahu, Ayu sedang tidak baik saja. Apalagi untuk menjelaskan tentang apa yang Raffi alami, pasti akan terasa sangat menyakitkan hatinya. Astagfirullah, Bu Sanum sampai menutup mulutnya akibat terkejut. Ya Allah, semoga saja hasilnya negatif ya, Yu. Mama juga gak tega lihat Raffi seperti ini. Kamu kuat, ya. Mama pasti akan ikut mendoakan kesembuhan Raffi. Bu Sanum berdiri kemudian memeluk tubuh Ayu. Memberikannya kekuatan agar bisa tetap kuat menghadapi situasi ini. Oh, ya, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Raffi bisa tiba-tiba pingsan semalam? Apa dia ada salah makan atau apa? Cecar Bu Sanum yang sudah sangat penasaran sejak dalam perjalanan tadi. Ayu melirik Madava. Madava menghela nafas kasar sambil mengusap tengkuknya. Ini salah Dava, Ma. Raffi sepertinya syok dan pingsan karena melihat kami bertengkar di ruang tamu. Madava memilih berkata jujur membuat Bu Sanum mendengkus kesal. Makanya, kalau mau bertengkar itu di dalam kamar. Mama tahu, yang namanya pertengkaran dalam rumah tangga itu wajar. Nggak ada satupun pasangan suami istri yang nggak pernah bertengkar. Selisih paham itu pasti ada, tapi alangkah baiknya kalau bertengkarnya itu di dalam kamar. Dan lebih baik lagi diselesaikan saat itu juga. Karena Mama tahu,
Penyelesaian permasalahan suami, istri itu ada di atas ranjang. Jadi lebih aman bertengkarnya di dalam kamar. Ingat, lain kali bertengkarnya di kamar aja ya. Sontak saja Pasutri itu mengerutkan kening saat mendengar kata sang ibu. Kalau penyelesaian permasalahan suami, istri itu ada di atas ranjang. Maksud Mama, Dava bingung, emangnya bisa menyelesaikan masalah di atas ranjang? Di mana suami istri itu kalau bertengkar berakhirnya di atas ranjang. Mama yakin, tak butuh waktu lama perselisihan akan segera terselesaikan dengan sendirinya. Ayu dan Madava saling menoleh. Semburat merah muncul di kedua pipi pasangan suami istri tersebut. Ayu memalingkan wajahnya. Apaan itu, batinnya? Masalah bisa selesai setelah melakukan ehem sih. Aneh saja. Kok diam? Nggak percaya? Saat ini mungkin belum, tapi nanti pasti kalian akan mengalaminya sendiri. Ya udah, sekarang kalian pulang dulu aja. Mandi, ganti pakaian, biar Mama yang tungguin Raffi di sini. Nggak usah, Ma. Biar aku di sini aja. Mama aja yang pulang bareng Mas Dava. Mama pasti capek karena baru sampai. Bu Sanum menggeleng tegas. Nggak apa-apa, Mama nggak apa-apa kok. Kamu aja sama Dava yang pulang. Sore nanti kemari lagi. Lagi pula kalian pasti belum menyelesaikan permasalahan kalian, kan? Alangkah baiknya setiap permasalahan itu segera diselesaikan. Jangan ditunda karena akan membuatnya semakin berlarut. Dan ingat ini, nggak ada rumah tangga yang berjalan mulus aja. Ujian itu pasti ada dan berbagai macam bentuknya. Alangkah baiknya setiap permasalahan diselesaikan dengan bijak, kalian paham? Tegas Bu Sanum yang sudah seperti seorang guru menasihati muridnya. Paham, Bu Guru, sahut Madava membuat Bu Sanum mendelik. Sementara Ayu mengulum senyum. Akhirnya keduanya pun memilih pulang ke rumah setelah Bu Sanum memaksa mereka. Mereka akhirnya setuju karena sadar, mereka belum mandi sejak pagi. Ingin mandi di rumah sakit, mereka tidak membawa perlengkapan mandi dan baju ganti sama sekali. Ayu juga harus mengambil baju ganti untuk Raffi. Karena itu, ia setuju untuk pulang terlebih dahulu. Ada yang mau kamu beli, atau mau mampir ke suatu tempat? Tawar Madava. Ayu awalnya ingin menggeleng. Tapi saat melihat toko kue yang terkenal dengan brownies coklat dan kejunya, Ayu pun jadi ingin ke sana. Kenapa? Ada yang mau kamu mampiri? Ayu menatap toko kue yang kini sudah terlewati dengan wajah cemberut. Kalau mau sesuatu itu bilang, Ayu, aku mana tahu kalau kamu diam kayak patung seperti ini. Tapi tokonya udah lewat. Toko apa? Nanti kita muter lewat sana kalau mau. Toko kue. Aku dan Raffi sangat menyukai brownies cream cheese. Kami dulu sekali pernah dikasih orang. Sudah lama sekali kami nggak makan itu. Kadang Raffi pingin, tapi Ayu diam, tak jadi melanjutkan ceritanya.
Madava yang paham pun segera mencari jalan untuk memutar mobilnya. Baiklah, kita ke sana sekarang. Memangnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tapi ada syaratnya. Apa? Madava tersenyum. Syaratnya aku kasih tahu di rumah aja. Ayu mengangguk pelan meskipun sedikit ragu. Ia penasaran, apa syarat yang akan Madava ajukan. Tapi ia tidak mau bertanya saat ini karena yang ada di pikirannya saat ini adalah senyum bahagia Raffi. Karena akhirnya bisa mencicipi lagi kue yang sudah sangat lama ia inginkan itu. Madava tersenyum penuh arti. Ia pun segera melajukan mobilnya menuju toko kue yang Ayu maksud. Mata Ayu berbinar saat melihat deretan kue yang dipajang di etalase. Rasanya ia ingin membeli semua jenis kue itu, tapi Ayu masih ragu. Ia pun merasa malu bila ia mengambil semua jenis kue itu. Jadi Ayu hanya memilih kue dengan varian cream cheese. Cuma itu, tanya Madava yang diiyakan Ayu. Dengan kedua tangan terselip di saku celana, ia menghampiri etalase yang diperhatikan Ayu tadi. Lalu ia meminta karyawan toko mengambil masing-masing satu varian dan mengemasnya. Jelas saja Ayu terkejut bukan main. Itu terlalu banyak pikirnya. Meskipun awalnya ia memang menginginkan semuanya. Tapi saat benar dapat beli, ia justru kebingungan bagaimana cara menghabiskannya. Atau semua kue itu dibeli Madava untuk seseorang, batinnya bertanya-tanya. Mas, seriusan kamu beli semua itu, untuk siapa? Untuk kita lah, untuk stok, memangnya untuk siapa lagi? Tapi apa nggak kebanyakan? Banyak sih, tapi kan bisa simpan di kulkas. Iya sih, Ayu pasrah. Setelahnya, mereka pun segera pulang ke rumah. Tiba di depan rumah, wajah Madava seketika masam. Itu dikarenakan ia melihat sosok Asrul yang sedang duduk di teras rumahnya. Pagar rumah memang lupa ia kunci karena terlalu terburu-buru. Jadi Asrul bisa membawa masuk mobilnya dengan leluasa. Madava turun lebih dulu dengan gerakan cepat. Ia membanting pintu kasar membuat Ayu terkejut bukan main. Apa? Tanya Madava polos saat melihat wajah masam sang istri ketika ia membukakan pintu mobil. Jantungku nyaris copot tahu nggak sih? Nggak bisa apa nutup pintu pelan aja. Nggak bisa, aku cuma bisa pelan saat memasuki kamu aja. Madava berkata sambil tersenyum jahil membuat Ayu mendelik tajam. Dasar mesum, sama istri sendiri juga toh nggak masalah. Cie, istri, jadi Ayu udah jadi istri beneran nih, ucap Ayu dengan gerakan bibir mengejek. Memang udah, kan? Oh, iya, kan baru 1 kali jadi belum benar bisa menikmati. Apaan sih? Bilang aja kalau pingin lagi. Siapa? Mana ada? Udah minggir. Aku mau turun nih. Nggak enak diliatin Mas Asrul tuh.
Ngapain gak enak? Kita suami istri, di rumah sendiri pula. Mau ngapain bebas, seharusnya dia yang gak enak, bukan kita. Ya udah, sini turun, aku bantu. Aku bisa sendiri, sama suami harus nurut. Iya, Ayu pun menurut saat Madava mengulurkan tangannya untuk membantunya turun. Saat Ayu sudah akan benar turun, Madava dengan cepat menarik tangan Ayu sehingga tubuhnya menubruk ke dada Madava. Namun lebih dari itu, bibir mereka pun saling bertemu membuat Ayu membulatkan matanya. Nggak sabaran banget, nunggu di dalam kenapa, goda Madava. Ayu menepuk dada Madava, dengan wajah merah padam. Ia pun segera mengambil kantong berisi kue dan berlari menuju pintu rumah. Mengabaikan Asrul yang sedari tadi berdiri memperhatikannya. Ia mendengkus saat ingat kalau ia tidak membawa kunci cadangan. Belum lagi, kedua tangannya sedang memegang kantong berisi kue. Mas, buka pintunya, pekik Ayu. Baik, sayang, jawab Madava sambil tersenyum penuh arti. Melewati Asrul yang wajahnya sudah begitu masam. Setelah pintu terbuka, Ayu pun segera masuk ke dalam. Ngapain kamu di sini? Ya elah, Dav, sama teman sendiri kok, ketus amat. Aku tuh khawatir tahu. Tumben soalnya kamu gak kerja. Kamu, kan workaholic banget. Menjelang pesta pernikahan lu aja, lu masih sibuk kerja. Waktunya bulan madu pun kamu masih kerja. Makanya aku tuh khawatir. Ucap Asrul cengengesan yang dibalas senyum mengejek dari Madava. Udah deh, gak usah ngeles. Kamu tuh pasti modus, iya kan? Lebih baik berhenti deh, Rul. Ingat, Ayu itu udah jadi istri gue. Apa lu mau jadi pebinor? Wajah sumringah Asrul seketika berubah kecut. Nggak percaya banget sama temen. Emang nggak percaya? Ya elah, cuma gara perempuan kamu jadi nggak percaya sama teman kamu lagi, Dav. Temen ya temen, istri ya istri. Beda. Setelah menikah, istri itu prioritas. Berteman sewajarnya, tapi istri tetap nomor satu. Tapi, kan lu terpaksa nikah sama dia. Apa kata orang? Orang kalau mereka tahu lu nikahin pembantu. Mata Madava seketika memicing tajam. Asrul terdiam saat keceplosan bicara. Madava pun merasa heran bagaimana Asrul bisa tahu kalau Ayu dulu seorang pembantu. Padahal ia belum pernah bercerita, namun Madava tidak begitu memikirkannya. Ia pikir, mungkin Ayu yang sudah bercerita padanya. Memangnya siapa yang bilang Ayu pembantu? Dia istri gue, ingat itu. Mau statusnya di masa lalu apa, dia tetap istri gue. Ingat itu. Dahlah, mending lu balik ke kantor. Sebentar lagi jam istirahat habis. Gue mau bercocok tanam dulu. Bye. Usai mengatakan itu, Madava pun segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Meninggalkan Asrul yang wajahnya sudah ditekuk. Sementara Madava memilih langsung masuk ke kamarnya.
Ia pun bergegas mandi karena sudah merasa begitu gerah. Bukan gerah di badan saja, tapi di hati. Hatinya gerah saat melihat ketertarikan Asrul pada Ayu. Tak dapat Madava pungkiri, Ayu memang cantik. Mungkin pada awalnya ia tidak tertarik sama sekali dengan Ayu. Mungkin karena ia pun masih kesal dengan kenyataan. Kalau wanita yang dinikahkan dengannya seorang janda beranak satu, seorang pembantu pula. Tapi setelah mereka tinggal satu atap, entah mengapa rasa ketertarikan itu tumbuh begitu saja. Apalagi saat Ayu bersikap kadang ketus kadang sangat lembut. Di bawah guyuran shower, Madava tersenyum sendiri. Padahal baru beberapa hari yang lalu ia kesal setengah mati dengan Ayu karena sudah membohonginya. Tapi kenapa sekarang ia justru tersenyum sendiri saat mengingat wajah ketus Ayu? Rasa kesal, marah, dan kecewa itu tiba-tiba menguap entah kemana. Aneh, namun Madava belum menyimpulkan ini cinta. Ia tidak percaya kalau rasa cinta bisa secepat itu tumbuh. Sedangkan sebelum ini, ia butuh waktu cukup lama untuk meredam rasanya pada seseorang di masa lalunya yang pergi entah kemana. Bahkan saat bersama Via pun, ia masih sering terbayang sosok itu. Madava menghela nafas kasar. Ia segera menyudahi kegiatan mandinya dan melingkarkan handuk ke sekeliling pinggangnya. Tanpa mengusap tubuh basahnya lagi. Setelahnya, ia segera mengenakan celana dan keluar dari kamar untuk menemui Ayu. Tok, tok. Madava mengetuk pintu kamar Ayu. Pintu pun dibuka. Dari baliknya muncul kepala Ayu yang ternyata juga baru selesai mandi. Ia masih mengenakan kimono mandinya. Tadi Ayu terlebih dulu menyimpan kue ke dalam kulkas. Apa? Tanya Ayu bingung. Bukannya menjawab, Madava justru menerobos pintu dan masuk begitu saja ke dalam kamar Ayu. Dava, keluar aku mau pakai baju dulu, seru Ayu. Madava tak menggubris. Ia justru duduk di tepi ranjang yang tidak begitu besar itu, tapi cukup untuk 2 orang. Sebentar Mas, sebentar Dava. Kamu lupa apa yang aku katakan tadi sebelum beli kue? Ayu mencoba mengingatnya. Seketika Ayu menjadi gugup. Syarat. Apa syarat yang Madava maksud pikirnya? Namun, sesuatu tiba saja melintas di otaknya. Jangan dia mau minta itu ya? Duh, yang tempo hari aja sakit banget. Gimana kalau bener dia mau itu lagi? Sebenarnya wajar sih, kami sudah menikah. Tapi, kenapa malah bengong di situ? Cepat sini, duduk di sini. Madava menepuk sisi kanannya, meminta Ayu agar duduk di sampingnya. Ayu menelan ludah, ia gugup setengah mati. Aduh, bagaimana ini? Dengan perasaan gugup luar biasa, Ayu pun berjalan dengan pelan menuju ranjang. Perasaannya semakin tidak menentu apalagi saat matanya melihat tubuh Madava yang shirtless. Belum lagi, bulir bening air yang masih mengalir dari rambut basahnya ke tubuh shirtlessnya.
membuat jantungnya berdetak tak normal. Madava sampai berdecak karena Ayu yang berjalan begitu lambat. Sudah seperti siput saja, Madava membatin. Ark, Mas, turunin, pekik Ayu terkejut bukan main. Saat Madava tiba menggendongnya dan mendudukkannya di tepi ranjang. Madava pun ikut duduk di sampingnya. Jantung Ayu semakin jumpalitan saat Madava duduk tepat di sampingnya sambil menatap lekat dirinya. Mas, kita mesti ke rumah sakit lagi kalau Mas lupa. Aku nggak akan lupa, kamu tenang aja. Ya, gimana mau tenang, kamu kok malah kayak gini. Kalau tahu syaratnya begini, aku nggak akan minta kue itu tadi, omel Ayu. Memang apa syaratnya, kamu udah tahu? Nggak usah pura bego deh, Mas. Nanti aja kenapa sih? Kamu kan tahu, Raffi sedang tidak baik saja. Seenggaknya, kita melakukannya nunggu Raffi agak baikan dan sudah boleh pulang ke rumah. Bukan kayak gini. Melakukan apa? Aha, aku tahu. Pasti kamu mikir yang enggak ya? Koma. Goda Madava sambil tersenyum geli. Ternyata pikiran istriku bisa mesum juga ya, imbunya lagi membuat Ayu mendelik kesal. Mikir yang enggak gimana? Apalagi coba yang mau kamu lakuin, masuk ke kamar aku sambil pamer body six pack. Terus duduk di ranjang seperti ini. Nggak usah berkelit deh, aku nggak sebodoh itu. Ketus Ayu yang seketika membuat Madava tergelak kencang. Bersambung.